Assalamualaikum, kembali berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kali ini kita masih melanjutkan materi pembahasan kita di cost counting, yaitu masih di materi tentang standar costing. Dan sekarang kita masuk ke video materi part yang keempat atas pembahasan mengenai standar costing. Nah, di video materi part yang keempat ini kita akan membahas analisis variance untuk komponen biaya produksi yang kedua, yaitu direct labor atau biaya tenaga kerja langsung. Oke ya, langsung saja bahwa di video materi yang kedua kita sudah mempersiapkan data dan informasi yang akan kita gunakan dalam rangka melakukan analisis variance untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita lihat bagaimanakah data yang kita punyai atau yang kita miliki dari pembahasan kita di video materi part yang kedua. Sudah kita rangkumkan, sudah saya rangkumkan, sudah saya tulis di sini. Kita lihat ya. Direct labors. Direct labors ini merupakan biaya tenaga kerja langsung dan yang menjadi basis atau based atas penghitungan upah tenaga kerja langsungnya adalah jam kerja tenaga kerja langsungnya. Atau dengan kata lain, basis yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya upah tenaga kerja adalah jam tenaga kerja langsung atau DLH, Direct Labor Hours. Kemudian, pada periode ini, si Wilton Manufacturing Corporation secara aktual semua pekerjanya di bulan ini itu mengumpulkan, kalau dikumpulkan di total jumlah jam tenaga kerja langsungnya adalah secara aktual totalnya adalah 1632 jam. 1632 jam. Kemudian tarif tarif per jam atas biaya tenaga kerja langsungnya adalah setiap jamnya para pekerja di Wilton Manufacturing Corporation di departemen assembly, karena ingat fokus kita bukan di departemen cutting ataupun molding, melainkan fokus kita hanya di departemen assembly ya, assembly. Dan atas operation number 1/25 ya, atas operation number 1/25. Kita cek apakah betul. Oh, kebalik, bukan 1/25, 3/25 ya, atas operasi 3/25. Jadi atas operasi 3/25 ini distandarkan untuk setiap satu unit Paxton itu akan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak sepertiga jam atau 20 menit. Dan tarif untuk setiap jamnya adalah distandarkan $12 per jam. Sementara realisasi aktualnya, si para pekerja di Departemen Assembly di Wilton Manufacturing Corporation untuk menjalankan operasi 3/25 itu diupah real sebesar $12,5 per jamnya. Jadi ada kenaikan ya, tidak menyenangkan ini nanti pasti. Oke, dapat dipahami di situ? Oke. Nah, berikutnya tadi kita juga sudah punya data, kita sudah hitung AMQ, Actual Modified Quantity, untuk DL, Standard Hours Allowed for Actual Output adalah 4.512 kali 20 menit atau sepertiga DLH sama dengan totalnya 1.504 DLH. 1.504 DLH. Oke, paham ya sampai sini? Nah, data inilah yang nanti akan kita gunakan dalam rangka untuk melakukan analisis variance untuk direct labor. Sebelum ke situ kita lihat ulasan singkatnya sebagai dasar konsep untuk kita melakukan analisis direct labor. Nah, yang pertama, hanya ada satu titik atau poin saja dalam kita melakukan analisis direct labor, yaitu saat pemakaian atau penggunaan. Loh Pak, kenapa kok untuk DM itu ada dua titik atau dua kondisi, sementara untuk DL itu cuma hanya ada satu titik atau satu kondisi saja? Ya jelas, jawabannya simpel sekali. Karena direct labor itu tidak bisa disetok, tidak bisa disimpan. Kalau direct material kan bisa disimpan, berarti ada dua kondisi. Titik pada saat pembelian, kemudian disimpan, dan yang kedua adalah titik pada saat penggunaan. Nah, kalau direct labor nggak bisa disimpan. Apakah tenaga kerja itu bisa disimpan tenaganya? Kalau orangnya bisa diasramakan, bisa disimpan. Tapi yang dibutuhkan kan bukan fisik orangnya, melainkan tenaganya, powernya.
ya, jasanya dia, ya, tenaganya dia, keterampilan dia, keahlian dia. Maka pertanyaannya, apakah tenaga atau power atau keahlian atau keterampilan para karyawan itu bisa disimpan? Jawabannya adalah tidak. Sehingga kalau gitu cuman ada satu titik saja, yaitu titik pada saat pemakaian atau penggunaan. Terus analisis variance untuk DL dilakukan dengan membandingkan 3 hal sama dengan yang direct material, yaitu kita akan membandingkan flexible budget allocated AMQ kali SR dibandingkan dengan actual results AQ kali AR, didetilkan di tengah-tengahnya ada AQ dikalikan SR. Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam chart kotak pattern untuk analisis variance dalam standar costing akan menjadi tetap sama seperti ini. Hanya saja kalau yang tadi di video materi kita yang ketiga, part yang ketiga itu tadi kita membahas tentang direct material, sekarang di sini kita bahas adalah direct labor. Jadi di sisi actual ada AQ, actual quantity dikalikan actual rates. Kemudian di sisi tengah di sini ada AQ kali SR, actual quantity dikalikan dengan standard rates. Kemudian di sisi paling kanan ada AMQ dikalikan SR, actual modified quantity dikalikan dengan standard rates. Ini sisi actual, ini sisi allocated. Oke, kalau ini kita bandingkan dengan yang di sini ada variance-nya. Ini kita bandingkan dengan ini juga ada variance-nya. Ini dibandingkan dengan ini actual dibandingkan dengan allocated atau actual result dibandingkan dengan flexible budget akan ketemu flexible budget variance. Nah, yang ini dan yang ini nanti ada varian namanya masing-masing. Ya. Nah, kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam standard costing maka yang akan kita lihat adalah hanya yang saya kotakin yang merah ini. Yaitu artinya yang akan kita bandingkan adalah actual dengan flexible budget, actual result dengan flexible budget. Nah, yang budgeted yang di sini, master budget atau static budget ini abaikan, tidak perlu dilihat. Ya, tidak perlu dilihat. Oke. Jadi ini singkatan-singkatan saja, ini tadi sudah saya jelaskan singkatnya. Ini FBV adalah flexible budget variance, VAR adalah variance, SVV sales volume variance, SQ standard quantity, SR standard rates atau standard price. Untuk menentukan jenis varian sama dengan ketika kita membahas tentang direct material, analisis varian untuk direct material tadi ya, bahwa jenis variance itu cuma ada dua, yaitu favorable atau unfavorable. Cara membacanya adalah sama, tetap masih sama, yaitu semakin ke kanan ini berarti semakin budgeted, semakin ke kiri ini berarti semakin actual. Maka cara membacanya, sisi sebelah kanan itu akan lebih budgeted daripada sisi sebelah kiri. Kebalikannya, sisi sebelah kiri akan lebih actual daripada sisi sebelah kanan. Sehingga, sekali lagi saya ulang, kalau misalkan di sini ketemu angka 1000, kemudian di sini ketemu angka 500, berarti cara membacanya menentukan F atau U, favorable atau unfavorable adalah di sini 1000, di sini 500. Berarti membacanya dianggarkan 500 kok keluarnya 1000. Berarti karena ini kita membicarakan biaya, maka bersifat tidak menyenangkan. Wong dianggarkan 500 kok realisasinya dikeluarkan biaya sampai 1000. Jadi bersifat unfavorable. Kalau yang di sini dengan yang di sini, misalkan di sini tadi 500. Di sini dianggarkan 200. Berarti kita lihat cara bacanya adalah dianggarkan 200 ketemunya 500. Realisasinya 500. Oh, ini masih tetap unfavorable, berarti kan tidak menyenangkan. Paham ya? Oke. Pada intinya jenis variance ada dua, ya sama juga dengan direct material tadi, yaitu karena elemen atas biaya itu cuma ada dua, yaitu price dan quantity, maka variannya juga akan ada dua jenis, dua macam, yaitu price variance dan quantity variance. Ingat bahwa quantity variance itu nama lain dari efisiensi variance, karena yang ada bisa diukur efisiensinya itu bukan harga, yang bisa diukur efisiensinya adalah barangnya. Efisiensi kan adalah perbandingan antara input dan output. Yang bisa diperbandingkan antara input dan outputnya adalah hanya barangnya, sehingga kuantitas. Sehingga quantity variance itu nama lainnya adalah efisiensi variance. Oke.
Nah, pencatatannya, kalau kita lihat pencatatan berdasarkan standar costing untuk komponen biaya yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau DL, ya sama aja didasarkan pada sisi allocated. Sementara nanti atas cash yang dibayarkan, karena ini DL kan berarti cash yang dibayarkan kepada para pekerja, itu yang dicatat adalah sisi yang actual, bukan sisi yang allocated. Tidak boleh sisi allocated, karena yang real nyata-nyata dibayarkan sebagai upah kepada karyawan itu adalah yang sisi actual result, yang ini sisi actual result. Oke ya. Kemudian variance dapat dicatat sebagai penyeimbang. Nah, kalau ada variance-nya akan dicatat sebagai penyeimbang. Kalau favorable berarti analognya dengan pendapatan atau revenue, maka berada di sisi kredit. Kalau bersifat unfavorable itu analog dengan beban atau expense, maka dia akan dicatat di sisi debit. Paham ya sampai di sini? Nah, ini akan kita jadikan bekal dalam kita melakukan analisis variance untuk komponen biaya produksi yang kedua, yaitu direct labor. Nah, sekarang kita lihat bagaimana analisis variance untuk direct labor. Oke. Nah, kita akan membandingkan sisi actual result dengan sisi flexible budget. Di sini saya kasih notasi keterangan actual, flexible budgetnya saya kasih keterangan allocated. Berarti intinya isinya sama di sisi actual, berarti quantity dan price atau rate. Ya, karena ini kita pakai direct labor, maka kita menggunakan istilah rate, nggak ada lagi istilah price. Kalau material bisa menggunakan istilah price. Ya, bisa menggunakan istilah price karena dibeli ada harganya. Tapi kalau kalau direct labor, apakah kita bisa menggunakan price? Oh tidak. Ya walaupun sebenarnya sinonim sama, cuman akan lebih pas dan enak kalau kita membahas direct labor, yang kita gunakan adalah rate atau tarif upah kan gitu, bukan harga upah kan, tarif upah. Sehingga di sisi actual di sini ada quantity dan rate actual, yaitu AKI dikalikan AR. Kemudian di sisi ini ada AKI dikalikan SR, di sisi allocated ada AMQ actual modified quantity untuk DL direct labor dikalikan dengan SR atau standard rate. Oke, angka-angkanya sudah kita ketahui, sudah kita hitung. Perhatikan di sini. Actual quantity-nya untuk direct labor tadi adalah actual quantity basisnya adalah 1632. Oke, 1632 ini adalah actual. Sehingga kita tulis di sini 1632 dikalikan dengan actual rate. Berapakah actual rate-nya? Kita lihat actual rate-nya untuk DL adalah 12,5 dolar per DLH. Berarti ya sudah kita kalikan saja. 1632 kita kalikan 12,5 sama dengan 20.400. Itu actual result. AKI dikalikan AR. Kemudian AKI dikalikan SR, berarti 1632 dikalikan dengan standard rate untuk direct labor berapa? Oh yang ini Pak, standarnya upah pekerja standarnya 12 dolar per DLH. Berarti 1632 dikalikan dengan 12 sama dengan 19.584. Oke. Yang sisi allocated berarti AMQ. Ya, AMQ dikalikan SR. SR-nya 12. Ini kan 12, standard rate-nya 12. AMQ-nya berapa untuk DL? Untuk DL AMQ-nya adalah 1504. Sehingga kita punya data 1504 dikalikan 12 sama dengan 18048. Sudah lengkap. Tinggal kita banding-bandingkan saja, kita selisihkan saja, maka kita akan menemukan variance untuk komponen direct labor. Oke. 20400 kita bandingkan dengan 19584, ada selisih 816. Favorable atau unfavorable, kita lihat. Dianggarkan 19584, realisasinya kok nyampe 2400. Senang nggak perusahaannya? Oh tidak senang. Kalau gitu bersifat unfavorable. Ya, bersifat unfavorable. Nah, nama variance-nya apa? Oke, kita sedang bahas direct labor. Maka nama variance-nya adalah labor. Ini yang beda apa sih ini? AKI AR dan AKI SR. Oh, yang beda adalah rate, tarifnya. Sehingga labor rate variance. Simple kan? Jangan dihafal. Oke, sehingga cara membacanya adalah 816
U unfavorable ini adalah labor rate variance. Sehingga Wilton Manufacturing Corporation pada periode ini memiliki labor rate variance sebesar $816 bersifat tidak menyenangkan atau unfavorable. Paham ya? Terus kita bandingkan 19584 dengan 18048. Kita lihat selisihnya adalah 1536. Menyenangkan atau tidak? Kita cek. Dianggarkan 18048. Realisasinya lu kok nyampe 19584. Lebih gede realisasinya. Ini bicara biaya. Pengeluarannya lebih gede daripada yang dianggarkan. Seneng atau tidak perusahaannya? Jelas tidak seneng. Sebel gitu loh. Sehingga unfavorable. Sehingga 1536 ini bersifat unfavorable. Nama variansnya apa-apa? Oke. Kita sedang bahas labor. Hingga labor quantity, ya, quantity atau efisiensi. Kan ini kita lihat sisi yang di sini. Ya. Ini adalah efisiensi. Yang beda apa sih ini? Kan rate-nya kan sama, price-nya kan sama rate-nya. Sehingga yang beda apa? Quantity. Labor quantity variance. Agak nggak enak, sehingga kita ganti menjadi labor efisiensi variance. Sehingga cara membaca lengkapnya adalah bahwa Wilton Manufacturing Corporation pada periode ini memiliki labor efisiensi variance sebesar 1536 bersifat unfavorable. Selesai. Kemudian kalau 2400 Kalau 2400 kita bandingkan dengan 18048, maka akan kita temukan selisih 2352 bersifat unfavorable. Dianggarkan 18048. Loh kok ketemunya realisasinya 2400. Menyenangkan tidak? Oh, tidak menyenangkan. Bersifat unfavorable. Gitu ya. Selisihnya adalah 2352 unfavorable. Inilah merupakan flexible budget variance. Ya, flexible budget variance atau angka 2352 itu sama dengan kita bandingkan antara 816 dan 1536. Oh, kedua-duanya sama-sama unfavorable. Sehingga ya sudah tinggal dijumlahkan saja. 1536 ditambah 816 sama dengan 2352 bersifat unfavorable, yaitu flexible budget variance. Chapter 18 selesai untuk direct labor. Kemudian, Pak, bagaimana dengan pencatatan atau penjurnalannya untuk direct labor? Chapter 19 kita masuk ya. Pencatatan untuk direct labor nggak ada pakai metode 1, metode 2, metode 3, nggak ada. Karena dia cuma berada di satu titik saja, yaitu di titik penggunaan. Maka cuman ada satu, nggak ada metode-metodean ya, langsung aja dicatat. Bahwasanya actual ini menunjukkan berapakah cash real yang dibayarkan kepada para pekerja, upah yang dibayarkan pada para pekerja, dan sisi allocated inilah yang akan dijadikan dasar sebagai pencatatan Wilton untuk pembebanan atas biaya direct labor cost. Karena dia menerapkan standar costing, bukan actual costing. Kalau actual costing ya ini saja yang ada dicatat. Ya berarti kalau actual costing mau menggunakan actual costing ya ini nggak ada semua ini. Ya, kotakan angka 19584 dan angka 18048 nggak ada, coret semua. Itu namanya actual costing. Karena perusahaannya ini menerapkan standar costing, maka pembebanan biaya produksi untuk DL-nya ya pakai yang ini. Harus dicatat yang ini. Oke. Sehingga gimana Pak cara mencatatnya? Simple banget cara mencatatnya. Oke. Yang pertama adalah untuk mencatat pengakuan pembebanan. Ya, mencatat pengakuan pembebanan pada saat pembebanan atau pembayaran, ya. Pengakuan atau pembayaran atas pengakuan atau pembebanan atau pembayaran atas upah tenaga kerja langsung. Jurnalnya gimana? Ya simple aja, jurnalnya kan gampang. Wages expense pada wages payable atau salary expense pada salary payable, terserah. Itu kalau ngutang belum dibayar. Lupa kalau sudah dibayar dengan cash ya simple aja. Wages expense atau salaries expense di debit, kreditnya adalah cash. Selesai. Ya? Paham ya?
Oke, berarti wages expense pada wages payable adalah 20.400. Yang mana Pak 20.400? Nah yang ini tadi. Kan actual yang dibayarkan kan 20.400 duitnya. Ini real dibayarkan kepada para karyawan. Sehingga kita mencatatnya wages expense di debit, wages payable karena belum dibayar di kredit sebesar 20.400. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita belajar prinsipal accounting atau pengantar akuntansi, ketika kalian belajar akuntansi pengantar di awal-awal dulu prinsipal accounting, ini kan pasti jurnalnya simple, wages expense pada wages payable, selesai kan gitu. Pembebanan, pengakuan atas beban gaji kan gitu katanya. Nah perhatikan, nah sekarang kita belajar akuntansi biaya, cost counting, dan ini perusahaan manufaktur. Tentu saja wages expense di sini nggak bisa dibiarkan tetap wages expense di sini di debit, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau kita membiarkan di sini di debit wages expense, itu nanti akan ditreatment sebagai operating expense. Loh Pak, kok bisa begitu? Lah iya. Sementara ini wages expense di sini adalah digunakan dalam rangka untuk menghasilkan produk. Dalam rangka untuk menghasilkan produk. Kalau dia digunakan dalam rangka untuk menghasilkan produk, maka otomatis ini nggak boleh tetap dibiarkan wages expense. Lah terus diapakan Pak? Ini harus dibebankan ke produk. Atau dengan kata lain dia dimasukkan, diganti menjadi biaya produksi. Lah terus gimana Pak? Oke, wages expense-nya harus dihapus, dikreditkan wages expense-nya. Supaya dia masuk ke produk sebagai biaya produksi yang bernama DL, maka kemudian dimasukkanlah ke work in process. Paham ya sampai di sini ya sejarahnya ya? Oke, jadi tetap nyambung itu ilmu yang kita peroleh di principal accounting di tingkat 1 dengan sekarang di tingkat 2 kita belajar tentang akuntansi biaya. Jadi tidak ada yang dihafal di sini, tidak boleh dihafal. Nggak ada hafalan, semua ilmu itu nyambung. Oke ya, sekali lagi wages expense karena ini merupakan biaya produksi, upah yang dibayarkan kepada karyawan itu dalam rangka untuk menghasilkan produk, maka ini harus dibebankan sebagai biaya produksi. Maka wages expense-nya kita kredit, dihilangkan, diganti, dimasukkan menjadi komponen biaya produksi alias masuk ke work in process. Lupa kenapa kok masuk ke work in process? Lah iya, kenapa? Karena barangnya belum jadi, belum selesai. Lah ini nanti kalau barangnya sudah jadi kan akan berubah menjadi finished goods work in process-nya. Kan gitu. Oke. Sehingga work in process-nya, karena kita pakai standar costing, si Wilton ini pakai standar costing, maka work in process-nya kita ambilkan dari angka yang ada di sisi allocated, yaitu 18048. Kita cek 18048. Oke, betul ya, 18048. Oke, sehingga WIP di debit 18048, wages expense di kredit 20.400. Pak nggak balance, di debitnya 18048, di kreditnya 20.400. It's okay, nggak balance, berarti harus kita seimbangkan. Oke, kan tadi sudah saya bilang, sudah kita lihat dan kita sudah pahami bahwa yang akan digunakan sebagai penyeimbang itu adalah variance. Variance akan dicatat dan digunakan sebagai penyeimbang, kan gitu tadi saya tulis. Oke, sehingga kita cek variance-nya. Variance-nya adalah untuk DL labor rate variance 816 bersifat unfavorable, berarti di debit. Kemudian labor efficiency variance bersifat unfavorable, berarti juga di debit sebesar 1536. Oke Pak, dua-duanya di debit. Oke, kita tulis. Apakah nanti akan menjadikan balance, seimbang? Labor rate variance di debit 816, labor efficiency variance juga di debit karena sama-sama unfavorable 1536. Kita cek 18048 ditambah 816 ditambah 1536, hasilnya 2400. Berarti debit, sisi debit 2400, sisi kreditnya juga 2400. Jadi sama sudah ya, balance. Debit 2400 totalnya, kredit juga 2400. Oke, selesai sampai di sini
Paham ya? Oh, ternyata direct labor kok mudah, Pak. Iya, direct labor itu adalah analisis variance dengan dengan komponen biaya produksi dalam standar costing yang paling mudah untuk dilakukan analisis variance, yaitu direct labor. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan ke video materi kita berikutnya kapan-kapan tentang factory overhead. Terima kasih sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.